Manajemen. Manajemen merupakan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang digunakan untuk menetapkan tujuan dan strategi serta mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian merupakan tahap kedua dalam manajemen yang digunakan untuk mengelompokkan tugas-tugas dan membuat struktur organisasi yang efektif. Pengarahan merupakan tahap ketiga dalam manajemen yang digunakan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian merupakan tahap terakhir dalam manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Implementasi manajemen yang efektif sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajer harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selain itu, manajer juga harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasinya. Namun demikian, perlu diingat bahwa manajemen merupakan proses yang dinamis dan perlu diadaptasi sesuai dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, manajemen juga memerlukan pemahaman tentang teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam manajemen. Beberapa di antaranya adalah teori sistem, teori kontingensi, teori persepsi, teori motivasi, dan teori pembelajaran organisasi. Teori sistem menekankan bahwa organisasi merupakan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan berkontribusi satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Teori kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu cara yang pasti untuk mengelola organisasi dan manajer harus dapat menyesuaikan cara kerjanya sesuai dengan kondisi lingkungan. Teori persepsi menekankan bahwa manajer harus memahami bagaimana karyawan merepresentasikan realitas dan mempengaruhi tindakan mereka. Teori motivasi menekankan bahwa manajer harus memahami faktor-faktor yang memotivasi karyawan dan menciptakan lingkungan yang memfasilitasi motivasi tersebut. Teori pembelajaran organisasi menekankan bahwa organisasi dapat belajar dan meningkatkan kinerjanya melalui proses pengalaman dan pengembangan kapasitas. Manajemen juga memerlukan penggunaan alat-alat analisis dan metode-metode yang sesuai. Beberapa di antaranya adalah analisis SWOT, matriks BCG, analisis Vive-Forces, dan teknik pemodelan. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Matriks BCG digunakan untuk mengevaluasi posisi produk atau bisnis dalam portfolio organisasi. Analisis Vive-Forces digunakan untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam industri. Teknik pemodelan digunakan untuk memprediksi perkembangan masa depan dan mengevaluasi dampak kebijakan yang diambil. Secara keseluruhan, manajemen merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Manajer harus memahami teori-teori dan konsep-konsep manajemen, serta mampu menggunakan alat-alat analisis dan metode-metode yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Namun demikian, manajer juga harus dapat menyesuaikan cara kerjanya sesuai dengan perubahan lingkungan dan mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen yang etis dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.